Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW, nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Di sisi lain, Yasanlai yang tidak bisa bergerak lagi pun merasa ini sudah berakhir. Namun di saat itu secara tiba-tiba seekor monster datang menyerang dari arah belakang Lufan. Namun hal ini disadari oleh Xing Chen, hingga serangan monster itu menghantam permukaan salju. Yasanlai dengan sisa-sisa tenaga pun lari untuk menjauh dari area pertarungan. Yasanlai pun sangat kaget mengetahui bahwa itu adalah bos dari penjaga misi, yaitu Icefield Yeti King level 75 yang memiliki poin 245. Yasanlai pun seketika tertawa melihat hal ini. Menurutnya surga tidak akan meninggalkan dirinya. Lufan sebenarnya sudah mati sebelum dirinya. Namun yang terjadi, King Yeti malah melompat ke arah Yasanlai, dan ini mengagetkannya. Dengan tubuh gemetar, Yasanlai menilai ini sangat buruk. Lalu sebuah aura merah muncul dari arah belakang King Yeti. Saat King Yeti melihatnya, di saat itu juga tubuh King Yeti terpotong. Ditambah dengan serangan dari Xiaoye yang segera mencengkram tubuh King Yeti. Dan ternyata Lufan saat ini menggunakan skill Break Sky, yang merupakan skill koordinasinya, di mana melakukan dua tebasan berturut-turut dan secara bersamaan hewan peliharaan naga juga akan melakukan dua serangan cakar yang dihubungkan dengan Dragon Key. Lalu Lufan menyebut bahwa King Yeti di sini ukurannya sedikit lebih besar dan kekuatannya tidak jauh berbeda dari mayat yang jatuh. Dan dengan kalahnya King Yeti, Lufan mendapatkan tambahan poin sebesar 245. Sedangkan Yasanlai pun hanya bisa terdiam dan dengan ekspresi tidak percayanya. Satu serangan bisa menghancurkan seorang bos. Yasanlai pun bertanya-tanya apakah level Lufan benar-benar level 32. Jika serangan itu mengenainya, maka habislah sudah. Lalu Yasanlai yang memandang Lufan yang berjalan ke arahnya, merasa bahwa ini telah berakhir. Dan apakah ini akhir ceritanya? Yasanlai pun meminta maaf kepada Lufan serta memohon pengampunan. Namun yang terjadi, Lufan sama sekali tidak menghiraukan Yasanlai dan hanya berjalan melewatinya. Yasanlai pun nampak bingung melihat hal ini dan mengatakan bahwa Lufan tidak berniat membunuh dirinya. Dia benar-benar membiarkan dirinya pergi. Lalu di saat itu Yasanlai pun memperhatikan sebuah misi di area itu. Dan misinya adalah mengalahkan epic boss Demon 9 alam level 85. Yasanlai pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ada misi seperti ini. Dan Yasanlai pun mengingat saat di ruang perjamuan, Lufan bertanya soal ini. Yasanlai pun menduga bahwa Lufan benar-benar ingin pergi membunuh Demon 9 alam. Di sisi lain, di luar ujian nasional, Zhao Shenming yang menatap layar pun bertanya bagaimana misi seperti itu bisa terjadi di dunia rahasia. Ini jelas merupakan kesalahan yang tidak mungkin terjadi. Jika kartu misi ini macet dan tidak dapat dikirimkan, bagaimana Lufan bisa mendapatkan poin dari misi ini? Jin Jaian yang mendengar hal ini meminta Zhao Shenming untuk tenang. Zhao Shenming terlalu berisik. Namun Zhao Shenming tidak bisa tenang sama sekali dan mencengkram baju Jin Jaian dan bertanya, bagaimana Jin Jaian bisa meminta dirinya untuk tenang? Ada masalah dengan desainnya. Zhao Shenming pun akan mengajukan banding dan segera menghapus misi ini.
Jin Jaian pun bertanya apakah Zhao Shenming dari inspeksi militer negara naga. Zhao Shenming tidak punya hak untuk mengajukan banding. Jika Zhao Shenming terus menimbulkan masalah, dirinya harus meminta Zhao Shenming pergi. Dan segera Jin Jaian mendorong tangan Zhao Shenming agar melepaskannya. Zhao Shenming pun sangat kesal dengan hal ini. Namun di saat itu Han Fanbei meminta Zhao Shenming untuk tidak marah dan meminta Zhao Shenming untuk mendekat. Menurut Han Fanbei, masalah ini tidak akan diselesaikan melalui banding. Han Fanbei pun menanyakan pendapat Zhao Shenming. Jika Lu Fan menerima misi ini, apakah suatu kebetulan? Zhao Shenming pun balik bertanya apa maksud dari Han Fanbei. Menurut Han Fanbei, dari apa yang dirinya ketahui tentang negara Taiki, ini merupakan tindakan yang disengaja. Mereka membuka jalan bagi perwakilan mereka sendiri dan menghalangi perwakilan negara lain. Mereka terlibat dalam hal pilih kasih dan korupsi. Zhao Shenming yang mendengar hal ini mengatakan bahwa Han Fanbei tahu bahwa ini tidak adil, dan mengapa sebagai inspektur militer negara naga, Han Fanbei tidak berbicara untuk Lu Fan. Han Fanbei pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa terkadang menggunakan trik bisa membuat seseorang tertipu. Dalam menghadapi kekuatan absolut itu tidak ada artinya. Misi yang mustahil untuk diselesaikan ini persis seperti yang diinginkan Lu Fan. Han Fanbei percaya pada Lu Fan dan Zhao Shenming juga harus percaya kepadanya. Zhao Shenming pun mengerti dan akan mempercayai Lu Fan. Di saat Zhao Shenming menatap layar kembali, Zhao Shenming tahu bahwa Lu Fan sebenarnya mengambil inisiatif untuk melawan demon dari 9 alam. Dan saat ini nyatanya Lu Fan telah menemukan The Dark Tower, dan notifikasi pun memberitahu Lu Fan bahwa itu adalah The Dark Tower. Dengan ini Lu Fan mengajak Xiao Ye untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Dan saat ini tentara Demon Beast telah bangun, dan monster ini bernama Bloodthirsty Bat level 60 dengan 84 poin. Lu Fan pun menyebut bahwa monster ini seperti tunggangan milik Ruan Changfeng, tapi sekarang hanya sekumpulan poin pengalaman gratis yang harus Lu Fan ambil. Dan Xiao Ye sendiri nampak sudah maju menyerang monster ini. Lalu Lu Fan pun membangunkan Xing Chen, karena saatnya Xing Chen masuk dalam pertarungan. Lu Fan pun meminta Xiao Ye untuk masuk ke mode Destruction Dragon, dan dampak perubahan Xiao Ye pun memicu munculnya api yang sangat besar dari tubuhnya, hingga membakar monster kelelawar yang ada di sekitar. Lalu Lu Fan pun meminta Xiao Ye untuk mengawasi pergerakan yang ada di dalam tanah. Dan ternyata dari dalam tanah muncul tentara demon yang lain. Mereka adalah Burrow Demon level 75 dengan 127 poin. Lu Fan pun merasa ini adalah situasi yang sangat bagus. Dan saat ini Burrow Demon sedang mendatangi mereka. Lu Fan pun kini menyiapkan senjatanya dengan melapisinya menggunakan Dragon Energy. Dan kini Xiao Ye pun menggunakan Dragon Control, di mana serangan normal akan disertakan dengan energi naga pada serangan jarak jauh. Dan seketika Xiao Ye menggunakan Lava Inferno, dengan Xiao Ye secara terus-menerus menyemburkan napas api ke depan. Kemudian Lu Fan-nya memperhatikan ke arah depan melihat ada beberapa monster. Menilai bahwa membunuh mereka satu persatu akan memakan waktu terlalu lama. Segera Lu Fan menggunakan Dragon Inspiration untuk meningkatkan atribut diri sendiri dan hewan peliharaan naga, serta kekuatan serangan sebesar 30%. Dan segera Lu Fan meminta Xiao Ye mengcasting Catalims, di mana skill ini akan mengakibatkan kerusakan besar pada area yang dilewati oleh Xiao Ye. Sedangkan Lu Fan sendiri tengah mengganti senjatanya dengan busur dan mengcasting Snake Shadow. Menurut Lu Fan, dengan kekuatan mental Xiao Ye yang lebih dari 26.000, mereka harus mencoba gerakan ini. Xiao Ye yang tengah terbang pun kini menukik dengan kecepatan penuh hingga memicu skill Catalims level 2, sehingga menyebabkan kerusakan besar. Dan di saat yang bersamaan, Lu Fan pun melepaskan Snake Shadow ke arah ledakan Catalims Xiao Ye, sehingga memicu skill Catalims level 3 dengan kombinasi Snake Shadow, sehingga meledakkan dan membakar area, menghancurkan sejumlah besar area. Kekuatannya setara dengan 500% kekuatan mental Xiao Ye. Hal ini pun pada akhirnya membunuh semua pasukan Demon Beast hingga Lu Fan mendapatkan perolehan poin sebesar 22.758 dan membuat peringkat Lu Fan dari 23 menjadi peringkat 1.
Selain itu, level Xing Cheng juga naik menjadi level 12 dan Lu Fan sendiri juga naik level menjadi level 33. Lu Fan pun bertanya-tanya apakah semua ini pasukan Demon Beast. Mereka semua sudah lenyap. Kembali ke aula ujian nasional. Orang-orang yang melihat layar papan peringkat pun kaget dengan perubahan ini. Mereka pun menyebut bahwa akhirnya mereka kembali. 3 keluarga legendaris telah berkumpul di papan peringkat. Mereka juga tidak menyangka bahwa Lu Fan akan benar-benar menyerang The Dark Tower. Mengambil poin dan menarik diri adalah pilihan yang cerdas. Selain itu, Charles dan Andre juga menerima misi seperti itu, namun poin mereka tidak bertambah. Yao Shenming yang melihat hal ini menilai bahwa Han Fan Bei benar. Misi untuk mengalahkan demon dari 9 alam bukanlah jebakan bagi Lu Fan, tetapi sebuah batu loncatannya. Lalu Han Fan Bei sendiri tertawa melihat hal ini dan menyebut damage Lu Fan dengan Black Dragon-nya sangat luar biasa. Terlebih lagi Lu Fan masih memiliki banyak naga yang belum dipanggil. Yao Shenming pun meminta Han Fan Bei untuk menunggu sebentar. Dirinya akan minta pelayan membawakan teh panas lagi. Namun Han Fan Bei pun merasa itu tidak perlu. Teh bisa diminum kapan saja, tapi mereka tidak bisa membiarkan penampilan luar biasa Lu Fan luput dari perhatian. Kekuatan Lu Fan melampaui imajinasi mereka. Dengan ini, Han Fan Bei mengajak Yao Shenming minum teh hangat setelah Lu Fan membunuh demon 9 alam. Di sisi lain, Jin Jaian yang mendengar omongan ini hanya berdiam diri. Dan dalam pikirannya, Jin Jaian akan membiarkan mereka menikmati ini sekarang. Setelah demon 9 alam muncul, mereka tinggal menunggu Lu Fan untuk mengumpulkan mayatnya. Lalu orang-orang yang memperhatikan layar, di mana Lu Fan saat ini mengatakan bahwa bosnya sudah keluar dan mereka bertanya-tanya mengapa Lu Fan tidak pergi. Apakah Lu Fan tidak mengerti untuk menyelesaikan urusannya di sana padahal hasil yang sudah dia peroleh sudah bagus? Namun sebagian orang menyebut bahwa Lu Fan sepertinya masih belum puas hanya dengan mengalahkan pasukan Demon Beast. Dan Lu Fan benar-benar ingin membersihkan The Dark Tower. Dan saat ini rantai belenggu Dark Tower pun lepas. Lu Fan yang memperhatikan hal ini melihat banyak monster buas yang mulai menunjukkan dirinya. Lu Fan pun bertanya-tanya apakah ini serius. Dirinya seharusnya menunggu mereka semua muncul dan menyelesaikannya sekaligus. Ini sungguh membuang-buang waktu. Dan diketahui pasukan Demon Beast yang muncul saat ini yaitu Wandering Pavilion level 75 dengan 135 poin. Two-Handed Ogre level 75 dengan 297 poin. Dan Demon Scout level 60 dengan 50 poin. Dan kembali Lu Fan meminta Xiao Ye sekali lagi untuk memusnahkan pasukan monster itu sepenuhnya. Dan Lu Fan pun kini memanggil Xing Chen untuk ikut bertarung bersama mereka. Namun di saat itu Xing Chen pun maju dan memberi tanda kepada Lu Fan. Lu Fan pun bertanya apakah Xing Chen ingin pergi sendirian. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.